Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan analisis korelasi. Analisis korelasi adalah merupakan salah satu teknik statistik ya yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel atau lebih ya yang bersifat kuantitatif. Dasar pemikiran analisis korelasi yang pertama, bahwa adanya perubahan sebuah variabel disebabkan atau akan diikuti dengan perubahan variabel lain ya, disebabkan oleh variabel lain atau akan diikuti dengan variabel lain, seperti itu ya pemikiran dasar. Berapa besar koefisien perubahan tersebut itu dinyatakan dalam koefisien korelasi ya. Semakin besar koefisien korelasi, maka semakin besar keterkaitan perubahan suatu variabel dengan variabel lain. Oke. Berikutnya contoh bentuk korelasi ya, ada korelasi positif, ada korelasi negatif. Contoh korelasi positif di sini ada hubungan antara harga dengan penawaran. Oke. Semakin harga tinggi, penawaran juga akan tinggi. Ya, semakin harga rendah, penawaran juga akan menurun ya. Searah berarti ya. Hubungan antara jam belajar dengan prestasi belajar ya. Misal jam belajarnya banyak, ya dimungkinkan prestasi belajarnya juga akan naik. Begitu juga ketika jam belajarnya turun atau dikurangi, ya kemungkinan prestasi belajar juga akan menurun. Contoh yang ketiga, hubungan antara jumlah pengunjung dengan jumlah penjualan. Ketika makin banyak pengunjung, dimungkinkan jumlah penjualan juga akan naik, ya meningkat. Begitu juga kalau pengunjungnya sedikit, semakin menurun, jumlah penjualan pun menurun. Korelasi negatif, contohnya ini hubungan antara harga dengan permintaan. Ya, ketika harga naik, permintaan akan turun ya. Ketika harga turun, permintaan akan naik. Hubungan antara jam belajar dengan prestasi belajar. Ketika jam belajar ditambah, jam main maksudnya, maaf. Hubungan antara jam bermain dengan prestasi belajar. Ketika jam bermainnya ditambah, kemungkinan prestasi belajar akan menurun ya. Ketika jam bermain dikurangi, kemungkinan prestasi belajar akan meningkat. Hubungan antara jumlah pesaing dengan jumlah penjualan. Semakin banyak pesaing di pasar, itu akan menurunkan jumlah penjualan. Ketika jumlah pesaing semakin menurun, ini akan menaikkan jumlah penjualan. Oke. Contoh korelasi yang lainnya, ya ini ada biaya iklan dengan hasil penjualan, berat badan dengan tekanan darah, pendapatan dengan konsumsi, pendapatan masyarakat dengan kejahatan ekonomi, ya, investasi nasional dengan pendapatan, atau budaya kerja dengan kinerja karyawan. Ya, ini contoh yang lainnya. Korelasi berdasarkan arah hubungannya dapat dibedakan menjadi 3 ya. Tadi ada korelasi positif jika arah hubungannya searah, jadi tadi udah dicontohkan ya. Korelasi negatif jika arah hubungannya berlawanan arah, tadi juga contohnya sudah. Dan yang ketiga ada korelasi nihil ya, di sini jika perubahan kadang searah tetapi juga kadang berlawanan arah atau tidak ada hubungan ya, korelasi 0 atau tidak ada hubungan. Contoh misal di sini ya, contohnya jika tinggi badan bertambah, maka
tidak menjadi warna kulit menjadi putih. Ya, bisa juga jika tinggi badan bertambah maka warna kulit menjadi putih. Ya, kadang bisa menjadi putih, kadang juga tidak bisa jadi putih ya. Jadi seperti itu contohnya. Atau contohnya seperti itu. Atau contoh lain misal menurunnya pengguna warnet tidak meningkatkan pengunjung ATM, ya tidak nol ya. Seperti itu. Di sini korelasinya nihil, seperti itu. Tadi contohnya sudah. Berikutnya, berapa nilai koefisien korelasi? Itu di antara negatif 1 sampai 1. Jadi R-nya itu lebih besar sama dengan 1 dan R kurang dari sama dengan 1. Sini ya, rentangnya korelasi. Ya, nanti jangan kaget ketika nilainya negatif, tetap itu ada hubungannya, cuma arahnya beda. Ada 3 analisis korelasi yang akan kita pelajari di sini. Mungkin menggunakan perhitungan manual dulu ya. Untuk minggu berikutnya kita menggunakan software analisis ya, software ini SPSS ya, menggunakan SPSS. Yang pertama, korelasi product moment. Ini digunakan untuk menentukan besarnya koefisien korelasi jika data yang digunakan ini berskala interval atau rasio. Nah, rumus yang digunakan ini ya, untuk perhitungan cara manual. Jadi RXY N sigma XI YI dikurangi, ini penjumlahan ini ya, penjumlahan dari XI dikali YI dikurangi sigma XI kali sigma Y. Akar dari N sigma XI kuadrat dikurangi dalam kurung sigma XI dikuadratkan dikali akar dari kurung awal N kali sigma YI kuadrat dikurangi dalam kurung sigma YI dikuadratkan. Oke, nanti ada ya contohnya. Contoh, seorang peneliti misal melakukan survei untuk meneliti apakah ada korelasi antara pendapatan mingguan dengan besarnya tabungan mingguan di Majenang. Untuk menjawab permasalahan tersebut, kita ambil sampel misal sebanyak 10 kepala keluarga. Nah, berarti pemecahan pertama menentukan judul. Judulnya hubungan antara pendapatan dan tabungan masyarakat di Majenang. Pertanyaan penelitiannya, apakah terdapat korelasi positif antara pendapatan dan tabungan masyarakat? Untuk hipotesisnya, terdapat korelasi positif antara pendapatan dan tabungan masyarakat ya. Kalau itu kan dugaan awal ya, dugaan awalnya. Kriteria penerimaan hipotesis H0, tidak terdapat korelasi positif antara tabungan dengan pendapatan. HA, terdapat korelasi positif antara tabungan dengan pendapatan. H0 diterima, ini diterima ya, pernyataan ini diterima itu jika R hitung kurang dari sama dengan R tabel. Ya, tabel alfa di sini bisa 0,05 atau 5%. N-nya itu jumlah responden ya, dikurangi 2. Atau T hitung, ini R hitung, ini T hitung kurang dari sama dengan T tabel. Alfa, N dikurangi 2. HA diterima, jadi kebalikan dari sini, jadi R hitung lebih besar ya, lawannya dari kurang dari sama dengan, ya lebih besar juga ini ya, T hitung lebih besar dari T tabel. Sampel 10 kepala keluarga, di sini ada tabungan, ada pendapatan, ya bisa jadi ya dalam
juta seperti itu ya, tabungan dalam ratusan ribu ya. Ini untuk memudahkan perhitungan seperti itu tabungan. Ya, tabungannya ketika dia pendapatan 10 dia menabung 2, atau pendapatan 20 dia menabung 4, ketika pendapatannya 85 dia menabung 10 ya. Jadi macam-macam ya dari survei dari 10 keluarga ini ya, seperti itu. Ini analisis. Kita masukkan N itu responden ya, 1 sampai 10. XI itu tadi responden 1, X-nya pendapatan, tabungan, terus Y-nya pendapatan. Nah, ditulis ulang di sini. Ini I kuadrat, berarti dikuadratkan, 2 kali 2, 4, 4 kali 4, 16. YI kuadrat, berarti sama ini 10. Kali 10, 100, 20 kali 20, 400. Kalau ini X kali Y, 2 kali 10, 20, 2 kali 4 kali 20, 80. Nah, ini jumlah ke bawah itu dijumlahkan ya. 2 sampai 10 ini 70, 10 sampai 85, 571 sampai ini juga dijumlahkan 4.544, ini jumlahkan 38.161, ini 546. Oke. Nah, untuk R, mencari R hitung, itu tadi dengan rumus yang tadi, kita masukkan ke rumus tadi ya, rumus awal ini, ya rumus yang tadi di awal. Nah, yang ini ya, kita masukkan. Kita masukkan ke sini. Ya. Nah, ini jumlah ini ya, jumlahnya ya, karena sigma sih ya, karena sigma. Dan ini sigma XI, ini sigma YI, sigma dari X dikuadratkan, jumlah atau sigma di Y dikuadratkan, ini sigma dari I kali Y ya, tinggal dimasukkan sini ya, sehingga ketemunya hasilnya 0,981. Untuk pengujian hipotesis dengan kriteria R hitungnya 0,91, itu lebih besar dari R tabel. Kita lihat R tabel, dibuka, bisa di Google juga ada, tinggal search ya, tinggal cari R tabel. Ketika 10 responden berarti pada angka 8 ya, 10 kurangi 2, N kurangi 2. Berikutnya dengan kriteria T hitung ya, pengujian T hitung, T sama dengan RXY, RX-nya berapa, ini R atau R kuadrat juga dia dikuadratkan, berarti ini dikuadratkan. R 0,981, nah ya, N dikurangi 2 berarti 10 kurangi 2, 1 dikurangi R kuadrat ini dari 0,981 dikuadratkan, 1 dikurangi 0,962, hasilnya 14,233. Ternyata T hitung juga lebih besar dari T tabel. Ini juga lihat di T tabel, ketika N kurangi 2 berarti responden 10 kurangi 2 ya, 8 di posisi urutan 8, ini hasilnya 1,86. Lihat di T tabel ya. Kesimpulan, karena R hitung lebih besar dari R tabel maka HA diterima. T hitung lebih besar dari T tabel maka HA diterima. Kesimpulan berarti terdapat korelasi positif antara pendapatan dengan tabungan mingguan di Majenang ya, atau seperti itu. Oke ya, seperti ini. Nanti juga akan kita praktekkan menggunakan SPSS. Berikutnya ada korelasi Rensburg-Superman. Ini digunakan untuk menentukan besarnya koefisien korelasi jika data yang digunakan berskala ordinal ya. Rumus yang digunakan ini ya, mencari rho ya, rho Y 1 dikurangi 6 kali sigma DI kuadrat per N kali N kuadrat negatif min 1. Contoh kasus, seorang mahasiswa melakukan survei untuk meneliti apakah ada korelasi antara nilai statistik dengan nilai ekonometrika
Untuk kepentingan penelitian tersebut, diambil 10 mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah statistik dan ekonometrika. Pemecahan menentukan judul, hubungan antara kemampuan mahasiswa dalam memahami ilmu statistika dan ilmu ekonometrika. Ya, pertanyaan penelitian, apakah terdapat korelasi positif antara kemampuan mahasiswa dalam memahami ilmu statistika dan ilmu ekonometrika? Hipotesi, terdapat korelasi positif kemampuan mahasiswa dalam memahami ilmu statistik dan ilmu ekonometrika. Sama ya, kriteria yang seperti tadi pertama. Jadi H0, tidak terdapat korelasi positif antara kemampuan mahasiswa dalam memahami ilmu statistika dan ilmu ekonometrika. HA, terdapat korelasi positif antara kemampuan mahasiswa dalam memahami ilmu statistika dan ilmu ekonometrika. H0 diterima jika rho hitung itu kurang dari sama dengan rho tabel dengan alfa 5%, N kalau dikurangi 2. Atau T hitung kurang dari sama dengan T tabel, alfa, N dikurangi 2. H diterima kebalikannya ya, ketika rho hitung lebih besar dari rho tabel, T hitung lebih besar dari T hitung lebih besar dari T tabel. Misal sampel 10 ada data seperti ini statistik, ini ekonometrika ya. Oke. Nah, ini analisis datanya, ini responden, jumlah responden 1 sampai 10, ini X1 tadi misal nilai statistik ya. Ya kan? Pemahaman statistik dan ini pemahaman ekonometrika. Rank X1 di sini ada rank X2. Ya. Di sini rank X1 itu 1, rank X2 itu 3. Ya. Rank X1 di sini kan 1 ya, kalau ini negatif 2. Oke, jadi tadi D itu negatif 2 dari 1 kurangi 3. Adapun ini kan ada ranking 1, rank X1, rank X2. Di sini berarti ketika 9 ranknya 1 ya, ranking 1 atau peringkat 1. Terus 8 itu peringkat 2. Berikutnya yang setelah 8 kan 7 ya, di sini 7 ada 2 ya. Kenapa di sini rankingnya 3,5? Ini 3,5 karena posisi ranking 3 dan 4 karena ada 2. Jadi ranking 3 dan 4 dibagi 2 jadi 3,5 3,5. Berikutnya setelah 7 kan 6. 6 juga ada 2. Peringkatnya yaitu di 5 dan 6. 5 tambah 6 11 dibagi 2 jadi 5,5. Ini peringkatnya 5,5. 5,5. Terus yang 5 peringkatnya 7 ya, yang 4 8, yang 3 9, yang 2 10. Berikut juga yang di ranking X2 8 berarti 1 ya, kalau ini kan iya Pak 9 1 sama. Terus berikutnya 8-nya ada 3 nih, 1 2 3. Nah, berarti tadi posisi di ranking 2 3 dan 4. 2 tambah 3 5, 5 tambah 4 9. 9 kan bagi 3 karena 8 ini ada 3. 9 bagi 3 berarti 3. Jadi ranking 3, ranking 3, ranking 3. Berikutnya angka 7. Angka 7 ya. Berarti 5 kan karena tadi 4 udah, 2 3 4 udah di ranking 8. 7 berarti 5, 6
ada 2 ya. Nih, itu di ranking tadi ini 5, 6 dan 5. Ini 5, 6 dan 7. Berarti 6 tambah 7 13, 13 bagi 2 6,5, 6,5. Terus angka 5 ini ranking 8, 4 ranking 9. Ya. 2 ranking 10. Oke ya. Berikutnya D udah tadi. Berarti dari 1 kurangi 3, 5,5 dikurangi 5, 0,5. Ini dikuadratkan ya. D kuadrat. 2 kali negatif 2 kali negatif 2, 4. Sampai bawah. Negatif 1 kali negatif 1, 1. Sama dikuadratkan. Berikutnya. Ini mencari rho ya. Tinggal dimasukkan. D jumlah dari DI kuadrat itu 7 ya di sini. Nah, 7 ini ya. 1 dikurangi 6 kali 7 per 10 kali 100 dikurangi 1 0,96. Jadi rho-nya ketemu 0,96. Lihat kita rho tabel ya. Rho tabelnya dihasilkan 0, menunjukkan angka 0,738. Berarti rho hitung lebih besar dari rho tabel. Dengan kriteria T hitung, kita mencari T hitung. T sama dengan rho XY ya. Rho XY akar dari N kuadrat per akar dari 1 dikurangi R kuadrat. Nah, ini masukkan 0,96. Ini 10 kurangi 2 ya. Ini R kuadrat, berarti ini 0,96 dikuadratkan. Ini menjadi T-nya dihasilkan 9,697. Ternyata ketika kita lihat T tabel, T-nya tabelnya 1,86. Ya, lihat T tabel dengan 10 dikurangi 2 ya, kalau nggak salah tadi. Ya, 10 kurangi 2. Jadi di ini ya di tabel di angka 8 ya di barisan. Oke. Nah, ini. Oke. Berikutnya setelah ini kesimpulan ya, karena rho hitung lebih besar dari rho tabel maka A diterima, karena T hitung lebih besar dari tabel maka HA diterima. Kesimpulan, terdapat korelasi positif antara kemampuan mahasiswa dalam memahami ilmu statistika dan ilmu ekonometrika. Oke. Terakhir ada korelasi data kualitatif, data berdasarkan jenisnya ya, ada kuantitatif dan kualitatif. Yang ini berdasar kualitatif ya. Di sini rumusnya menjadi X kuadrat atau X square ya. Nanti melihat dibandingkan dengan di tabel X. Yang di tabel ya. Nah, ini rumusnya mencari X kuadrat secara perhitungan manual. Ini transformasi dari relasi square X kuadrat ke koefisien korelasi ini ya, transformasi ini. Oke, kita contoh. Ada 112 responden ya, ini akan melakukan survei penelitian apakah ada korelasi antara tingkat pendidikan dengan tingkat kesejahteraan keluarga, pemecahan masalah, hubungan antara tingkat pendidikan dan tingkat kesejahteraan keluarga. Pertanyaan, apakah terdapat korelasi positif antara tingkat pendidikan dengan tingkat kesejahteraan keluarga? Terus hipotesis, ya terdapat korelasi positif antara tingkat pendidikan dengan tingkat kesejahteraan keluarga. Kriteria penerimaan ya 0 sama dengan yang tadi ya, tidak terdapat korelasi bla 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 bla, dan HA-nya terdapat korelasi positif antara pendidikan dengan tingkat kesejahteraan keluarga. Ini H0 diterima jika bukan negatif ya, jadi X kuadrat bukan negatif nih, X kuadrat hitung kurang dari sama dengan X kuadrat tabel atau X square ya. R dengan A, R dikurangi 1, ini kategori ya, kategori yang variabel 1, ini variabel yang kedua ya, kategorinya ini. H diterima jika ini kebalikannya X
X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadrat tabel. Oke, contoh ya. Ini contohnya nanti menggunakan SPSS juga. Ini dirangkum data yang dikumpulkan. Nah, di sini ini kriteria pendidikan. Ini kesejahteraan ya, misal tinggi, sedang, rendah. Misal tinggi 1 ya, kategori 1 ini 2, 3, misal 1, 3, 2, 1, misal baik 1, 2, 3. Nah, ini cara membacanya kesejahteraannya baiknya, ketika kesejahteraan baik ternyata pendidikan yang tinggi itu ada 16, yang pendidikan sedangnya ada 8, yang pendidikannya rendah ada 8, jumlah total 32. Untuk kesejahteraan cukup, pendidikan tingginya ada 10 orang, yang pendidikan sedangnya 20 orang, pendidikan rendahnya 10 orang, jumlah 40. Yang kesejahteraannya jelek, pendidikan tingginya 4 orang, pendidikan sedangnya 16, pendidikan rendahnya 20, jumlah 40. Total ini dari yang baik 32, cukup 40, jelek 40. Yang pendidikan tingginya ada 30, yang pendidikan sedang ada 44, yang pendidikan rendahnya 38. Jumlah sama ya 112 ya. Oke. Ini cara perhitungan ketika mencari E11 sampai E33. Nah, E11 dari sini, E11 berarti 30 dikali dalam kurung 32 per 112. E11 mana? E11 ini ya 30 ini, terus 32. Yang mencari S11 yang pertama berarti 3 S11 ini ya. Mencari 30 di sini, maaf. Ini 30 kan S11 ya. Berarti tinggi baik kan? S11 itu tinggi baik ya. Kategori 1, kategori yang pendidikan misalnya di kategori 1 1 2 3. Kita lihat tinggi dan baik. Ya. Berarti 30 dikali 32 per 112. Ya, ini lihatnya 1, 1. Nah, berikutnya 1, 2. Nah, 1, 2 ya. 1, 2 ini. Ininya 1, kategori 1. Kesejahteraannya, misal. Pendidikannya kategori 2. Jadi sedang di sini. Nah, jumlahnya di sini 44 dan 32. Nah, dilihat di sini berarti 44 kali 32 per 112. Jadi 12,57. Ya, berikutnya juga contoh yang misal E33 saya contohkan. E33 ya, E33 berarti jelek dengan rendah. Ya, jelek dengan rendah 33. Nah, ini 38 ya. Atau 40 dulu ya, 40 atau ini 38 sama lah, nanti enggak ya, jangan bingung juga. Jadi tinggal jumlah total jelek dikali jumlah total rendah dibagi 112, gitu aja lah simpelnya. Ya, seperti itu. Atau 40 dikali 38 per 112 atau dibalik boleh 38 kali 40 per 112. Nah, begitu ya. Nah, ketika ini udah didapat, ya kita masukkan ke rumus X kuadrat sama dengan sigma dari N ya, dan ini K, I-nya dimulai 1, I juga mulai 1. N dikurangi N IC dikurangi IC di kuadrat. Dan kita masukkan. Nah, ini karena sigma kan ini. Ini yang pertama, berarti yang ini. 16 dari mana? NIJ. 16 itu dari NIJ. Kita lihat dari tabel tadi. 16 ini di sini. Baik tinggi. Ya, ini NIJ. I-nya 1, J-nya 1. Ini 16. Nah, dikurangi EIJ ini ya. 8,57 dibagi EIJ ini. Begitu juga berikutnya. Yang ini misal yang kedua.
Ini 8 dari mana? N, I-nya 1, J-nya 2, 8. Di sini. Di sini. Baik dan sedang di sini. Kesejahteraannya baik, pendidikannya sedang di sini. 8. Ya. Berikutnya sampai akhir ini E33, NIJ berarti N33 ya, N33 ya di sini berarti 8, di sini N33 ya, N33. Oh, bukan N33 ini, sorry ya, berikutnya gitu ya. Di sini N33 8 ya, di sini 8 kurangi 13, nah 8 mestinya sorry 20, sorry salah nulis, ini hanya 20 ya kan, N33 di sini ya, jelek rendah ya, bukan 8 ya, sorry ini salah nulisnya. Sampai berikutnya ya, sampai berikutnya berarti ketika ini jumlah dihitung ditambahkan total, ini hasilnya 18,267 ya, oke ya, ini 20 ya, bukan 8 ya. Kalau yang 8 ini di sini yang berarti 13, nah yang 13 ini ya, oke. Oke, mungkin itu. Oke, berikutnya ini hipotesis, pengujian hipotesis. Ya, kita lihat kuadrat hitungnya udah diketahui ya, ditemukan di hasilnya ini, bukan ditemukan. Di hasil perhitungannya 18,267 X tabel, X kuadrat tabel. Yang kita lihat di tabel X kuadrat ya. Ini yang karena itu dilihatnya alfanya 0,05 dan V-nya itu 4, karena dari tadi kan R dikurangi 1 dan K dikurangi 1 ya. Jadi R-nya kan kategori yang pertama 3, yang pendidikan juga kategorinya 3, yang kesejahteraan juga 3. 3 kurangi 1, 2, 3 dikurangi 1, 2, 2 kali 2, 4, berarti di posisi yang 4. Oke. Kesimpulan, karena X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadrat tabel, maka diterima ya. Kesimpulan, terdapat korelasi positif antara tingkat pendidikan dengan tingkat kesejahteraan keluarga. Oke. Berapa nilai koefisien korelasinya? Tinggal dimasukkan. Ini koefisien korelasinya 0,37 X kuadrat ya, 18,267 per 18,6 plus N 112 itu 0,37. Oke, demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.